Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur pada pagi hari ini, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sebelum memulaikan aktivitas, kita mau merenungkan firman Tuhan, untuk itu kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sungguh besar kemurahan kebaikan-Mu, boleh berlaku dalam hidup kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Apapun kondisi kami saat ini, kami mengucap syukur. Sebab itu sebelum kami mulaikan kegiatan aktivitas sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan, merenungkan firman-Mu, urapi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua ya, kita dalam beberapa hari ini ya, konteksnya membahas bagaimana kemahakuasaan Allah ya, bahwa Allah adalah maha kuasa ya, omnipoten. Dan kita sudah merenungkan bagaimana kemahakuasaan Allah itu ya dibahas dalam berbagai konteks ya, dibahas dalam berbagai situasi ya, bagaimana kemahakuasaan Allah itu berlaku dalam kehidupan kita ya, bahwa Allah tidak pernah gagal, bahwa Allah ya, karena Allah maka semuanya jadi, dari yang tidak ada menjadi ada. Dan bahkan ya, kita sudah membahas yang terbaru, tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan Allah tetap dengan rencana kekalnya. Allah tidak pernah berubah. Dan itu kita membahas bagaimana Allah juga menyertai kita dalam kondisi masa-masa yang sulit. Pada pagi ini ya, kita akan melihat bagaimana juga kuasa Allah dalam penghakimannya ya. Kita lihat di dalam Matius 25 ayat 41, saya bacakan. Hanyalah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, hanyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, kalau kita membaca ayat ini ya, memang kita tidak bisa memisahkan ya dalam satu konteks bagaimana sebetulnya mulai dari ayat 31 sampai 46 ini ya, Yesus menceritakan perumpamaan tentang domba dan kambing ya. Ibaratnya ya tentang domba ini ya, bagaimana perumpamaan ini mengatakan bahwa ya, dengan domba-domba ini dia ibaratnya adalah orang-orang yang memang memperhatikan ya umat-umat manusia, memperhatikan orang-orang percaya lainnya ya, sehingga di situ dikatakan bahwa kalau kita lihat dalam konteks Matius 25 ini 31 sampai 33 ya, di situ berbicara bahwa seorang raja berkenan ya kepada domba-domba. Kenapa? Ya, di situ dijelaskan sebab saat saya lapar kalian memberi saya makan, saya haus dan kalian memberi saya minum. Saat saya ya tidak berpakaian kalian memberi saya pakaian. Ya, jatuh sakit kalian merawat saya, dalam penjara kalian mengunjungi saya. Jadi perumpamaan tentang domba-domba ini adalah orang-orang yang benar ya. Jadi bertanya, apa maksud kata sang raja ini? Ya, ini adalah merujuk pada suatu kepedulian ya dari orang-orang benar, sehingga dia mau melakukan, bahkan untuk salah satu saudara saya yang paling kecil ini, kalian melakukannya untuk saya. Demikian perumpamaan itu dikatakan raja ya. Dan bagaimana dengan yang kambing, perumpamaan tentang kambing? Ya, Yesus mengatakan sang raja akan berkata kepada mereka di kirinya. Itu yang ayat kita baca tadi ya. Orang-orang terkutuk, pergilah dari hadapan saya, masuklah ke dalam api kekal yang disiapkan oleh iblis dan malaikat-malaikatnya. Baru ayat selanjutnya, sebab saya lapar, tapi kalian tidak memberi saya makan. Saya haus, tapi kalian tidak memberi saya minum. Dan seterusnya.
Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara tentang perumpamaan ini. Bagaimana perumpamaan tentang orang yang benar, yang memang diumpamakan dalam hal ini ya, memiliki suatu kepedulian. Bahkan orang yang paling kecil di antaranya, katakan di situ, kalian melakukannya untuk saya ya. Kita membaca di ayat-ayat lainnya sebetulnya kita dalam konteks kemahakuasaan Allah dalam penghakimannya ya. Kita lihat bagaimana di dalam Matius ya, Roma ya, Roma 11, coba saya cek, Roma 11 ayat 22 ya, dalam konteks kemahakuasaannya ya. Di situ dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi pada intinya ini berbicara bagaimana kemahakuasaan Allah dalam penghakimannya itu jelas clear, membedakan secara jelas antara orang-orang yang benar, orang-orang yang menerima kasih karunia-Nya dan mempertahankannya itu, dibanding dengan orang-orang yang telah jatuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Dalam hal ini kalau kita berbicara kekerasan hati Allah ya, bagaimana penghakimannya, itu jelas adalah api yang kekal. Firman Tuhan, Alkitab yang kita baca, sebetulnya kalau kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah merujuk kepada rencana penyelamatan Allah. Karena pada prinsipnya manusia itu memang tidak bisa mengusahakan bahwa dirinya benar di hadapan Allah. Tapi karena ada rencana penyelamatan Allah, kasih karunia Allah, maka kita dibenarkan. Namun demikian, ya, di dalam konteks pembacaan kita pada hari ini, itu berbicara bagaimana ya kita mau mengerjakan keselamatan kasih karunia itu dengan juga ya memberikan perhatian, memberikan suatu perhatian kepada orang-orang ya yang dilukiskan, yang diibaratkan ya seperti orang yang memang dia dalam kondisi telanjang, yang memang membutuhkan pakaian, dalam kondisi lapar, yang memang dia membutuhkan makanan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perhatian ini itu adalah suatu perhatian yang memang orang-orang yang membutuhkan hal tersebut. Jadi kalau kita melihat konteks kemahakuasaan Allah yang ada penghakimannya, disinilah ya Allah menaruhkan dalam hati kita bagaimana kita memperhatikan orang-orang. Kita sudah diselamatkan, tetapi bagaimana kita memperhatikan orang juga ya dengan kasih karunia yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita mengucap syukur buat ayat yang sudah kita baca yang mengingatkan kita bahwa ya selain kemurahannya, kita juga harus memperhatikan kekerasannya. Dan penghakiman Allah itu adalah penghakiman yang kekal. Kita mengucap syukur kalau kita ada dalam kehidupan kita kasih karunia Allah yang boleh berlaku dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita mau kerjakan kasih karunia ini, kita mau terus konsisten di dalam mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu bahwa sebetulnya Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau berkuasa dalam kehidupan kami. Engkau berkuasa untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami yang sudah diselamatkan, kami menerima ini bukan karena kehebatan kami, karena diri kami benar, tetapi kami menerima ini karena kasih karunia Tuhan semata. Oleh sebab itu Tuhan, berikan dalam hati kami belas kasihan juga untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kami yang memang membutuhkannya.
Tuhan menolong, memberi kami hikmat, apa yang harus kami lakukan, kerjakan. Terpujilah nama Tuhan, ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.